SDN 4 Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Yang terhormat Bapak Ibu, alhamdulillah atas dengan rahmat dan kemudahannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Selamat datang juga untuk yang ketiga kalinya ya Bu. Ya, selamat untuk ketiga kalinya bersama mengunjungi tempat kami di tahun di implementasi kurikulum tahun kedua. Nah, Bapak Ibu, hari ini seperti yang sudah tertera di sini ya, agenda kita adalah kegiatan rutin setahun sekali ya Bu ya. Jadi ada kegiatan rutin bagi sekolah program kunjungan lapangan setahun sekali. Setelah beberapa hari kemarin kita melakukan refleksi secara online. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan Ibu Psikolog dalam keadaan selamat walafiat. Bapak Ibu, agenda kita hari ini sepertinya murni diskusi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin selama ini ada yang masih belum kita pahami atau ada yang masih belum penguatan. Dipersilakan untuk ada workshop hari ini kita bisa minta arahan dari beliaunya, kita bisa belajar dari beliaunya lebih dalam lagi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama setahun dan tahun setengah ya Bapak Ibu. Dan ada tahun kedua dari implementasi kurikulum DKI. Untuk menyingkat waktunya, saya persilakan untuk mungkin sepatah-kata untuk teman-teman hari ini. Silakan. Dan hari ini kita bisa bertemu dengan tentang wajah-wajah yang sebahagian dulu saya melihat dan mungkin sudah tidak segalau dulu karena dulu kita masih di awal UKM. Bapak Ibu penuh dengan banyak kebingungan, pertanyaan dan saling bertanya meskipun tidak menemukan jawabannya. Tetapi di tahun kedua ini Bapak Ibu saya meyakini sudah sangat banyak perkembangannya, tidak hanya yang berkaitan dengan pemahaman IKM-nya tetapi juga berkaitan dengan hasil aktualisasi diri yang diunggah di PMM-nya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kunjungan di tahun kedua ini fokusnya sudah tidak sama dengan tahun pertama. Kalau dulu kunjungan kami memang dalam rangka untuk penguatan pemahaman, sehingga ada materi yang kami siapkan untuk menjadi bahan diskusi bersama. Tetapi di tahun kedua ini fokus tujuan kunjungan lapang adalah mengecek hasil atau kemajuan yang ditunjukkan oleh semua sekolah yang tergabung dalam program sekolah penggerak. Karena sifatnya mengecek, jadi nanti Bapak Ibu yang lebih banyak berbicara
saat PMU itu sudah sepakat untuk menguatkan kembali tentang asesmen. Jadi topik yang kami pilih adalah perencanaan penilaian. Terus yang kedua adalah kompetensi guru, kalau nggak salah. Kan ada 2 topik ya yang harus kami pilih. Dari 2 topik itu sudah kami cari akar permasalahannya waktu itu di PMU pertama, dan kami sudah berusaha untuk mencari solusinya yang sudah kami praktekkan di 2 bulan setelah akar permasalahan itu kami dapat di PMU pertama. Jadi melihat dari hasil kami berangkatnya dari rapor pendidikan Ibu, di mana rapor pendidikan kami memang ada peningkatan yang signifikan di literasi, terus ada sedikit peningkatan di numerasi, tapi masih di bawah. Nah, berangkat dari itu beberapa hasil diskusi waktu itu kami berusaha untuk mengatasi masalah itu, bagaimana cara meningkatkan literasi dan numerasi siswa khususnya, sehingga dari diskusi teman-teman sepertinya kami itu memang butuh penguatan di asesmen. Nyambung ke situ, di bulan September aktivitas dari komunitas belajar sudah kami mulai. Jadi sempat di bulan Agustus itu memang vakum, tidak ada kegiatan. Kami itu di sini fokus pada kegiatan 17 Agustus sama kesiapan tahun ajaran, sehingga komunitas belajar baru kami lakukan di akhir, kalau nggak salah di akhir September, yang menindaklanjuti dari hasil PMU itu. Jadi modelnya kami di situ sementara berbagi praktik baik itu, jadi sharing seputar tentang asesmen. Untuk peningkatan kompetensi guru, di agenda kami pada kegiatan komunitas kami agendakan itu untuk memanfaatkan SDM yang ada di sini. Kebetulan ada beberapa dari teman-teman sebagai guru penggerak. Jadi ke depan itu sudah kami jadwalkan ada 3 materi dalam rangka peningkatan penguatan asesmen dan pembelajaran serta peningkatan kompetensi guru. Nanti akan ada agenda berbagi praktik baik dari Bu Afni sebagai guru penggerak. Kalau nggak salah temanya waktu itu pembelajaran inovatif ya Bu Afni ya, tapi ini masih dalam agenda. Terus dari Pak Nuris juga asesmen yang menyenangkan dengan digitalisasi ya Pak ya. Terus dari Pak Dedi rencananya sebagai KP akan berbagi praktik baik game edukasi, menindaklanjuti dari peningkatan kompetensi yang sudah kami pilih, peningkatan kompetensi. Jadi kami masih fokus pada asesmen. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi di komunitas belajar itu kami ada 2 kelompok, mapel yang sempurna, bahasa Indonesia IPS, PKN, berkelompok jadi 1, terus ada matematika IPA 3.
Ya, berarti tangannya tetap di kepala. Oke, kita coba lagi. Bos berkata, pegang pundak kanan. Bos berkata, pegang pundak kiri. Bos berkata, pegang kepala dengan dua tangan. Silahkan duduk. Ada yang tidak konsentrasi. Bos tidak berkata. Apakah Bapak Ibu disuruh duduk? Tak gitu ya. Gara-gara Pak ngurusin dokter. Oh, jangan. Oke, kita mulai lagi ya. Baik, Bapak Ibu, bos berkata pegang meja dengan dua tangan. Ibu boleh dikenalkan lagi namanya siapa? Nah, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Tidak menjawab karena bos tidak berkata. Bos berkata pegang botol minum atau mineral yang ada di meja Bapak Ibu masing-masing. Bos berkata silahkan duduk. Bos berkata silahkan minum. Belum. Pon bener syuting gula Pak Yus. Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai sharing kita. Tadi Bu Adriana sudah melaporkan bahwa hasil PMO kemarin ada indikasi tingkat literasi ya Bu. Itu masih numerasinya masih ada kekurangan dalam sisi peningkatan. Padahal PSP itu setiap akhir tahun akan dicek oleh semua lembaga yang membidangi, baik itu GTK, BBGP maupun BPMP. Kalau sekolah kita ternyata tidak mencapai kriteria yang sudah ditetapkan, kira-kira kita beban tidak? Ya pastinya ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita akan beban. Dalam materi terakhir yang saya sampaikan itu bulan apa ya Bu? Kita di awal sebelum PMO Mandiri bulan Juli mungkin ya. Nah itu saya menyampaikan bahwa di akhir akademik ini setidaknya ada sekian prosentase peningkatan yang harus kita capai baik dalam literasi maupun numerasi. Nah berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ibu tidak hanya guru matematika atau TIK, semua sebenarnya memiliki akses untuk mengasah kemampuan numerasi peserta didik, meskipun itu kelas bahasa atau mapel bahasa. Di dalam peningkatan numerasi, Bapak Ibu boleh semua mapel nanti akan saya mintai ide yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi numerasi peserta didiknya. Karena ini tidak hanya melekat pada mapel matematika, sehingga Bapak Ibu semuanya harus memiliki konsep akan dituangkan dalam bentuk pengasahan numerasi seperti apakah yang melekat pada mapelnya masing-masing. Nah, mungkin saya akan coba dari pojok belakang. Ibu boleh mapel apa disebutkan? PPKN. Sudah menemukan ide kah kira-kira konsep numerasi seperti apa yang akan dikembangkan di mapel PPKN? Oke. Apa kira-kira? Undang-undang Sambil menemukan, kita boleh bergeser. Ada yang sudah menemukan?
bacanya. Oke. 1/4, 2 kali sekian, 2 sendok begitu ya. Ada di dalam procedure text karena ada ingredients ya. Kemudian waktu awal masuk atau waktu saya mau selesai itu saya suruh mereka berdiri dan tutup mereka di apa? Masih dalam bahasa Inggris. Iya. Oke. Saya kira aja Bu, makasih. Baik, terima kasih dok. Bahasa Inggris. Jadi meskipun bahasa tetap ada konsep numerasi yang harus kita berikan untuk menguatkan kompetensi numerasi siswa. Bergeser ke sebelahnya, ada yang sudah menemukan? Ini bukan Ya, boleh, silakan. Saya tes itu untuk numerasi Pak. Dan saya pun juga bagaimana supaya siswa itu paham. Di sini kebetulan kalau di PS itu ada memang materi untuk numerasi, menghitung angka, dan itu tentang skala. Apa bu? Skala, skala petang. Oke, dalam peta. Ya, skala dalam peta. Nah, terus terang agak kesulitan ya karena memang anak sekarang itu memang agak sulit konsentrasi. Jadi kami itu memang harus lebih ekstra dalam numerasinya anak-anak. Ya. Memang awalnya saya lebih mengedepankan literasi. Jadi setiap pembelajaran itu saya meminta anak untuk literasi sehingga mereka itu paham dengan materi yang akan dibahas hari itu. Dan karena sekarang sampai pada numerasi, maka saya juga menekankan anak untuk bisa menghitung, membagi, mengurangi dan mengurangi. Jadi itu yang saya sampaikan siswa karena Boleh diberi gambaran karena ini IPS ya, yang dihitung itu apa, yang dikalikan itu apa. yang karena menghitung sekarang itu kan Yang lebih mudah lagi, kira-kira apa? Yang keseharian. ya kalau ekonomi berarti ya menghitung Keuangan, betul. Anak-anak setiap hari ditanya tidak, uang sakunya berapa hari ya ini? saya tanya, kalau saya tanya uang saku biasanya hubungannya dengan ketika mereka ini memahami pembelajaran. Saya tanya uang saku berapa nak? Segini Bu, dengan uang saku seperti itu kamu nggak paham kan, kasihan orang tua saya. Oke, arahnya justru ke pemberian pesan ya, bukan berkaitan dengan numerasinya. Kalau dapat uang segitu itu untuk menjaga kesehatanmu diberikan apa begitu? Berapa persen yang tapi penitik beratannya justru pada pesan moral yang disampaikan, bukan pada numerasinya. Oke, nanti boleh dicoba ya Bu. Ya. Dan yang paling simpel itu kalau IPS bisa berkaitan dengan dalam 1 hari kemarin kamu bertemu dengan orang yang sedang tersenyum berapa? Kamu bertemu dengan orang yang sedang cemberut atau marah-marah berapa? Paling tidak itu memudahkan mereka untuk hidup dengan angka, bahwa kehidupan ini sebenarnya nggak bisa dilepaskan dengan angka. Kalau ada yang tersenyumnya 10, yang cemberutnya 15, lebih banyak mana? Berapa prosentasenya, perbandingannya? Akhirnya kita secara mudah bisa menanamkan hidup ini nggak bisa dilepaskan dari numerasi. Itu yang sederhana saja. Dan boleh dengan hal-hal yang lain, misalnya kamu ke Indomaret berapa kali sehari atau dalam 1 minggu, sudah berapa rupiah yang dihabiskan, bandingkan dengan uang yang kamu taruh di kotak amal misalnya. Banyak, kalau IPS itu sebenarnya lebih leluasa untuk mengaitkan dengan sisi numerasinya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Silakan bergerak. Jadi materi yang disampaikan itu di kelas kan berdasarkan hasil AKBD Bu. Jadi menyesuaikan dengan pilihan siswa. Jadi seperti kemarin materi kita manajemen waktu untuk kepribadian.
waktumu untuk ini berapa menit. Jadi kalau di total sehari punya berapa menit, itu jatuhnya berapa jam ya. Jadi anak-anak kan disuruh ini menuliskan jadwal harian. Jadi kira-kira kalian tuh pegang HP itu kira-kira berapa menit. Nah, kalau ada jadwal di sini, ada jadwal di sini, dan ada jadwal di sini juga gitu. Ya, harus memiliki banyak alternatif ya yang kita hadirkan kepada anak-anak supaya mereka sekali lagi tidak terlepas dari kegiatan bernumerasinya. Terima kasih. Ya Bu, silakan ya. Saya mapel IPA. Oh IPA, kasusnya banyak nih ya Bu. Insya Allah banyak. Salah satu contohnya misalnya ketika anak berangkat sekolah, jarak dari rumah ke sekolah itu berapa? Misalnya dari meter berubah ke kilo, waktu yang diperlukan Berapa menit? kecepatannya berapa? Oke. Bapak, mapel apa? Terima kasih Mapel Pendidikan dan Masyarakat. LPAI. Ya, itu dosa itu. Saya menyampaikan kepada anak-anak tentang materi dakwah Rasulullah. Kan saya pancing usia Rasulullah kan itu 63. Iya. Akhirnya saya suruh hitung ke anak-anak Rasulullah berdakwah di Mekah itu berapa tahun, di Madinah itu berapa tahun, terus Rasulullah diangkat jadi Rasul berapa tahun. Akhirnya ke 63. Akhirnya menghitung itu, akhirnya ada yang bisa, ada yang enggak. Terus juga saya biasanya saya itu memang di awal pembelajaran saya pasti tanya itu, sampai itu tadi malam belajar apa enggak, tapi mayoritas jawabannya tidak. Terus akhirnya saya pancing, sampai itu hidupnya 24 jam, terus 24 jam itu dikemanakan gitu Pak. Kok tidak belajar gitu ya? Akhirnya ada yang belajar 5 menit, ada yang belajar 10. Yang paling banyak ya HP main PUBG. Terima kasih, hanya itu yang saya ngajarnya cuma kelas 9. Terima kasih kembali. Kalau tadi konsepnya jam yang digunakan untuk ibadah, terus untuk apa hidup? Ternyata 24 jam tidak ada maknanya dalam memanage waktu untuk ibadah. Itu PAI ya Pak ya. Arahnya ke sana. Ya. Bu siapa namanya? Bu Agni Prakarya. Gimana Bu? Buat kesempatannya, apabila berbicara numerasi, mungkin memang hal itu menjadi hal yang sulit untuk difokuskan Ya. Menjadi singgung pada pembelajaran sebelum-sebelum. Karena fokusnya mungkin bagaimana anak itu berkegiatan, terus bekerja secara mandiri dan berpusat pada anak. Seperti itu. Untuk kedepannya mungkin pembelajaran numerasi yang bisa dilakukan, misalkan pada mata pelajaran kerajinan, mereka membuat kerajinan ini kira-kira butuh biaya berapa, bahan yang dibutuhkan apa saja, berapa buah dan sebagainya. Pada materi budidaya, mungkin karena itu budidaya seperti perikanan dan sebagainya, jika misalkan mereka bisa dihitung kira-kira berapa luasnya dan itu cukup untuk berapa ikan, mungkin bisa difokuskan ke sana. Ya, sudah menemukan ya. Insya Allah. Atau yang paling sederhana, anak-anak mungkin bisa ditanya, ada yang punya kamar mandi kan? Ya, berapa luas? Kalau kamu ingin punya kamar mandi besar, yang kamu idam-idamkan itu kamar mandinya seluas apa? Kalau kamu punya kolam ikan di rumahnya, luasnya berapa? Itu muat untuk berapa ikan isinya? Kalau nunggu nanti ke tambak, ya cukup lama nanti. Baik, terima kasih Bu Afni. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya untuk Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia untuk mengarah ke numerasi itu sebenarnya banyak.
Salah satunya itu menghitung kecepatan membaca. Oh iya. Iya, kecepatan membaca siswa itu berapa dikasih teks, terus menghitung kecepatan membacanya itu berapa, itu salah satunya. Terus ada lagi dikaitkan dengan penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca saya kasih saya kasih bacaan, terus anak-anak itu mencari berapa tanda titik yang telah kamu temukan, berapa tanda koma yang telah kamu temukan, dan sebagainya. Gitu. Baik, luar biasa. Sudah menemukan konsepnya, Iya. tinggal diterapkan ya Bu. Insya Allah. Bahasa Inggris sudah bergeser ke sebelahnya. Assalamualaikum. Mungkin sama dengan penjelasannya Bu Sudari. Hanya kalau di bahasa Indonesia ini banyak ditingkatkan ke literasi. Untuk numerasi ini kalau saya bicara mengampu bahasa Indonesia khususnya kelas 8 itu tertera di materi iklan. Nah, iklan di sini kebetulan saya sudah menjelaskan ada iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial itu berupa produk. Nah, produk itu yang ditampilkan mungkin memang kebetulan juga kaitannya dengan pasar yang ditampilkan yang dilakukan. Iklan itu berupa makanan. Makanan apa yang sekiranya bisa mencari keuntungan seperti tadi dikaitkan dengan pasar itu ya. Di kelompok saya ini menjual es lemon dengan ayam geprek, nasi ayam geprek. Nah di situ dicari bahannya apa, kemudian modalnya berapa, kemudian keuntungannya berapa. Nah, Itu muncul di iklannya. di iklannya iya. Mereka memunculkan harga berarti ya di iklannya Memunculkan ya. harga. Oke. Kemudian untungnya berapa? Kebetulan tadi itu dapatnya lebih dari modal itu. Untungnya lebih. Mungkin itu bagi saya. Oke, itu yang melekat pada topik tertentu ya. Iya. Kalau yang keseharian kira-kira Ibu punya ide apa? Jurnal membaca. Jurnal Membaca. membaca. Setiap pembelajaran, misalnya dari untuk bab 1 sudah selesai, subbab 1 sampai subbab misalnya sampai subbab 12 misalnya. Nah di situ ada refleksi pembelajaran tentang jurnal membaca. Di jurnal membaca itu ada macam-macam pertanyaan di situ. Mungkin pandangan kalian apa sih? Mungkin ada kesulitan dalam hal materi itu. Mungkin Yang berkaitan dengan numerasi yang bisa dilakukan setiap hari kira-kira apa Bu? angka Bu. Bilakan 1 sampai 1. Iya. Cerita yang sudah kamu baca, misalnya ada tugas setiap hari mereka membaca cerita misalnya. Berapa tokoh yang ada di bacaan? Usul-usul yang ada di Ya. Berapa banyak karakter yang tergambar di dalam tokoh misalnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan ini. Selalu ada angka ya Bu. Contohnya seperti Pancasila sebagai sumber hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, walaupun di situ juga ada UU nomor berapa yang mengatur tentang ini dan sebagainya. Kemudian termasuk juga menganalisa pasal-pasal ke dalam pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Sebagai contoh Bu Fitrah yang menarik sekarang ini, kalau dulu di uji kompetensi di akhir pembelajaran selalu menyelesaikan pertanyaan menyelesaikan jawaban dari pertanyaan yang ada. Sekarang ini bentuk pertanyaannya sudah mulai berubah menjadi suatu wacana yang berupa permasalahan, di mana permasalahan itu sekarang harus diselesaikan kemudian dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, termasuk butir-butirnya juga. Misalkan tindakan seperti ini berkenaan dengan Pancasila sila keberapa, kemudian butir keberapa, begitu betul. Jadi dalam satu kasus yang sedang kita bahas mengena kepada berapa butir begitu. Ya, begitu. Termasuk peraturan perundang-undangan yang lain seperti UU nomor 12 atau garing 2003 tentang peraturan perundang-undangan, mungkin begitu, tentang UU nomor berapa tentang bela negara, begitu juga yang ada di BPKN. Terima kasih Bu. Harus mengingat undang-undang. Itu ada materi bahasa ibu kuten.
Di situ Apa itu, Bu? di situ ada materi ya Bu ya, presentasi, menemukan presentasi satu kelas yang bisa menggunakan bahasa Inggris ke orang tua. Tapi miris Bu ya, hanya 1-2 anak yang bisa. Yang lain itu pakai bahasa Indonesia semua. Jadi itu tanda-tanda bahasa Madura akan Soalnya di setiap keluarga itu setiap waktu kecilnya katanya pakai bahasa Indonesia. Jadi saya harus ngajarin mereka. Sudah pernah tidak Bu setiap hari memberi PR? Setiap hari harus menghafal dan menerapkan paling tidak 2 kata bahasa Madura. Pernah Bu, waktu pelajaran awal saya coba menghafal bahasa tubuh kita dalam bahasa Madura itu. Tapi ketika di rumah maksudnya. Harus. Jadi setiap anak sekolah di awal masuk ke kelas 1 minggu ini kata bahasa Madura apa yang sudah kamu hafalkan dan kamu gunakan dengan keluarga. Berarti mereka dalam 1 minggu kalau sehari 2 mereka bisa dihitung tidak? Dapat tidak 10 kata? Atau mungkin paling 3-4 kata ya. 3-4 kata. Artinya mereka sudah akan mengukur ya. Kalau dalam 1 hari kamu harusnya bisa 1, minimal 1 minggu kamu akan punya 7 kata baru. Nah ternyata minggu ini baru hafal 3. 1 bulan kamu coba perhatikan ada tidak perkembangan. Minggu kedua, minggu depan kamu bisa hafal berapa. Artinya anak juga akan otomatis terbawa bahwa ada angka yang harus diperhatikan berkaitan dengan bahasa daerah, berapa peningkatan. Tidak dilakukan lagi. Baik, saya tidak bertanya kalau coba saya boleh langsung ke depan. Kesempatannya saya mau bahasa Inggris. Artinya bahasa Inggris itu semua tema artinya bisa. Contohnya komparison bisa tinggi, kurang padat itu bisa juga. Relatif hampir sama seperti bahasa Indonesia dalam formulasi. Tinggal mengaplikasikan ya, gimana caranya memformulasikan dalam kegiatan pembuka ya. Oke, thank you. Mapel apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita luangkan dengan paket data yang mereka gunakan. Nah, paket data yang dia gunakan 1 bulannya hampir 100.000. Nah, sedangkan kebutuhan belanjanya dia 1 harinya sudah mencapai 40.000, 15.000 sanggup per harinya. Jadi kita tuangkan lewat konsol dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua, pada saat siswa melihat menggunakan HP-nya, dia kan tiap siswa memiliki HP yang berbeda-beda. Jadi kecepatan HP per siswa dengan harga sekian berapa, ada yang merek itu, harganya sekian, ada yang merek sekian. Itu menarik ya, real ya, bisa ditanyakan. Oke. Baik, terima kasih. Silakan yang tadi banyak ya. Bapak juga bahasa Indonesia. Apa sudah selesai aja? Oh tidak. Berbeda. Secara keseluruhan konsep yang diterapkan teman-teman guru bahasa Indonesia sama itu. Setiap kali masuk kadang-kadang menanyakan anak-anak tadi malam sampai jam berapa kamu dakwaan atau yang lain, terus membacanya sampai. Tapi sekarang saya mau ke materi Bu. Materi pada kesempatan itu saya pernah mengajarkan yaitu tentang tag prosedur. Nah, tag prosedur itu anak-anak saya persilakan mengarang, membuat sesuatu dengan prosedur-prosedur yang ditentukan. Setelah itu yang melekat pada saya pemikiran anak membuat layangan.
Nah, cara membuat layangan sampai selesai semua, Semua akhirnya anak judulnya sama, cara membuat layangan. saya persilakan bebas. Oh, baik. Ada yang membuat mie, ada yang telur ceplos dan lain sebagainya. Tapi di situ saya bukan hanya untuk bagaimana anak-anak membuat menceritakan, tapi saya hitung. Artinya saya hitung tentang ada hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Saya hitungkan dengan kata penghubung. Coba anak-anak semuanya dihitung banyak menggunakan kata dan lalu setiap titik akhir kalimat gitu. Setelah itu nah, iya, setelah itu dan lalu saya suruh begitu, Pak, dan saya sekian, terus saya buat mie ceplos, telur ceplos, lalu udah sekian, Pak. Nah itu Bu yang pengalaman dari saya guru bahasa Indonesia. Setelah konsep keanunya semuanya sama, menanyakan bagaimana, terus menghitung, membaca. Biasanya guru-guru bahasa Indonesia untuk pengalaman pertama menurut saya tahun ini ngajar ke materi ini kelas 7, ya gitu saya hitung anak-anak belajarnya membacanya kok sekian sampai saya menit sampai sekian ya gitu. Kok belum selesai. Ada yang kecepatannya sudah bagus gitu. Sehingga saya mengarah ke materi tertentu yaitu penggunaan kata penghubung. Gitu Bu. Terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPS sebenarnya kalau penerapannya sudah dijelaskan tadi oleh Bu Lilis. Bu Lilis itu pengajar kelas 7. Kebetulan saya kelas 8. Kalau kelas 8 materi numerasi itu sangat banyak. Mulai zaman prasejarah, masuknya Hindu Buddha berapa abad sebelum Masehi sampai masa sekarang. Kemudian di bab berikutnya tambah banyak masalah demografi. Per provinsi itu jumlah penduduk berapa sudah dibahas. Jadi sangat berkaitan dengan angka ya. Iya. Sudah. Bagaimana menghitung pertambahan penduduk dari angka kelahiran dikurangi angka kematian ditambah penduduk yang masuk dikurangi yang keluar, anak-anak sudah harus mulai belajar untuk menghitung. Itu yang di IPS. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Yang keseharian kira-kira apa Pak? Yang kesehariannya rata-rata akan kita tanya anak-anak sudahkah belajar tentang materi sebelumnya? Rata-rata belum Pak. Belum. Itu rata-rata. Nah, belum itu kira-kira Iya. punya alasan berapa mereka? Iya. Sekarang saya lihat anak-anak bukunya kok bagus-bagus. Tidak pernah dibuka gitu Tidak pernah. maksudnya. Bukunya masih rapi, Tidak rapi, tidak ada iya. satuan ya. Kalau ada katakanlah soal atau latihan, rata-rata kamu tidak buka buku, anak-anak buka internet. Saya juga menjawabnya. Iya, itu sudah formula beda ya dari buku ke internet. Baik, Bapak Ibu datang, maka kita berharap di semester genap, karena ini sudah mendekati akhir semester. Di semester genap semua mapel diupayakan kegiatan numerasinya ditingkatkan. Ide-ide dari Bapak Ibu tadi, mari kita coba untuk kita terapkan sehingga tidak ada mapel yang free dari numerasi. Setidaknya itu mendorong, membantu peserta didik kita untuk terus terasah numerasinya. Karena tidak bisa dibohongi, nanti di akhir semester genap nilai rapot sekolah akan terbaca. Meningkat tidak nilai numerasi siswa di SMPN 1 Brega ini? Tentu semua butuh komitmen dari Bapak Ibu. Kalau semuanya mendorong, mendukung, memfasilitasi peserta didik, insya Allah numerasi itu akan bisa
genjot akan bisa dicapai sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf Silahkan. tanya, apakah perlu pelajaran numerasi ini disampaikan kepada anak bahwa ini pelajaran numerasi gitu? Selama ini tidak pernah tidak selalu ya, meskipun ada saatnya anak-anak mungkin juga akan bertanya, Bu kenapa kok ini tapi pertanyaannya tentang angka begitu. Boleh dijelaskan, tapi tidak harus secara secara terus terang bahwa anak-anak kita mulai sekarang akan menguatkan kegiatan numerasi begitu, tidak harus. Tapi kalau mereka kemudian merasa kok aneh begitu ya, ini IPS, ini bahasa, kok ibu, bapak ibu pertanyaannya sering angka begitu, padahal mereka kecenderungannya itu tidak suka. Memang kebanyakan dari orang Indonesia itu tidak suka menghitung, tapi suka dengan uang. Iya. Terutama daerah, Bu. Daerah itu. Iya. Kemudian yang kedua, ini juga berkaitan dengan pola sekolah ya, menghadirkan kegiatan numerasi. Kita kan punya banyak media, ada pohon, ada tembok. Sebisa mungkin anak-anak diberi tugas, entah itu melekat pada P5-nya atau melekat pada mapel-mapel tertentu yang memang topiknya sedang berkaitan dengan numerasi. Bukan itu sebagai pola belajar alami. Jadi ada kayak teka-teki tapi itu angka, semuanya angka. Ada pertanyaan misalnya, ada wall chart gitu ya, ada wall chart ditempel di tembok-tembok. Kalau dibuka ternyata ada soal tentang angka yang sederhana saja, misalnya hari ini sudah berapa menitkah Anda membaca Al-Quran misalnya. Karena itu wall chart, setiap ada kertas, kalau dibalik ada pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi. Dan itu bisa membangun kebiasaan anak. Ternyata game pun seru kalau dihadirkan dalam bentuk angka. Di salah satu SMP di Jember itu ada pola dipilih beberapa hari gitu ya. Itu ada game yang loncat-loncat itu Bapak Ibu. Kalau di sini namanya apa ya? Yang begini, nah yang klek begitu. Nah setiap kotak itu ada soalnya. Tapi soalnya tidak ada di kotak itu. Soalnya dipegang oleh pemimpin pemain. Jadi satu kelompok itu ada pemimpinnya. Kalau dia kalah atau apa bahasanya mati di kotak tertentu, dia harus jawab soal. Si ketua grupnya ini yang akan membacakan soalnya. Nah karena dia kalah, pasti akan ada pemain berikutnya. Pemain berikutnya juga begitu. Nanti kalau dia kalah atau mati, akan ada soal yang harus dibacakan. Kita mencari pola-pola kegiatan yang mendekatkan anak-anak dengan numerasi. Dan itu memang harus dibangun, tidak bisa kita abai kalau kita ingin meningkatkan kompetensi numerasi peserta didik kita. Bisa dicoba semester genap, bisa ditata kembali kegiatannya, termasuk P5-nya Bu Triana. Mungkin itu menjadi salah satu akses yang bisa dilakukan oleh peserta didik kita untuk menguatkan numerasi. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengutarakan hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Bisa berkaitan dengan mungkin kesulitan atau permasalahan yang masih mengganjal berkaitan dengan P5 mapel masing-masing atau yang lainnya berkaitan dengan IKM. Cerita sedikit begitu kemarin pada saat pelaksanaan
semua, padahal saya lihat sepintas cuma begitu-begitu aja. Akhirnya saya mikir, sepertinya saya ini kurang memberi anak-anak pada saat membuat soal dan pada saat penilaian, kurang berbasis numerasi. Berangkat dari situ akhirnya saya sisipkan memang di kegiatan. Jadi saya ini ngomong sebagai apa ya, di kurikulum lah. Iya. Jadi pada kegiatan komunitas itu akhirnya saya agendakan bagaimana menyusun soal yang berbasis numerasi. Nah, karena kita memang terkadang ya, apalagi ini banyak yang usianya udah jelita semua, jalan 50 tahun gitu. Jadi bahkan lebih ya saya ini kadang untuk mencari ide itu agak gimana begitu ya, bukannya tidak kepingin, idenya kadang butuh. Akhirnya Pak, saya kolaborasi dengan Pak Gere, saya perkenalkan AI memang. Nah, jadi di situ dipraktekkan sama temanku, ternyata soalnya bagus kalau tinggal klik yang berbasis numerasi gitu udah. Itu yang mau kami praktekkan. Baik, program sekolah. Berarti pemanfaatan AI ya untuk mendorong guru, memudahkan guru membuat soal, untuk membuat soal yang berbasis numerasi. Karena itu tadi melihat anak-anak itu sepertinya dia tidak familiar dengan soal itu, walaupun yang ditanyakan sederhana sekali. Iya. Berarti pertama perlu pelatihan AI dulu. Sudah sekarang sudah. Wah, Bapak Ibu ini berarti sudah hebat semua dengan Perhatikan ya, baik. Berarti assessmentnya difasilitasi dengan AI ya. Memang sangat membantu, betul sekali, sangat membantu. Karena kadang kita memang buntu mau buat variasi soal apa ya. Ternyata kita sudah tinggal klik, tinggal mengetik saja muncul banyak ide soal yang bisa kita manfaatkan. Itu alternatif. Sambil itu berjalan, Bapak Ibu akan beraksi ria dengan ChatGPT. Ya, Bapak Ibu juga harus jangan muridnya aja maksudnya ya yang biasa. Tapi kita ternyata juga harus belajar dari pola-pola bagaimana AI itu memberi kita inspirasi cara membuat soal. Pada saatnya kita nggak ada akses internet, karena selama kita mengakses AI, kita juga mempelajari pola-pola AI membuat soal. Harapannya pasti Bapak Ibu perlu memberikan kesan terhadap diri sendiri, karena guru itu kan menurut banyak orang bilangnya guru itu cukup sehari saja lebih pandai dari muridnya. Karena sebelum besok kita memberi soal, baru hari ini kan kita belajar membuat soal. Benar kan Bapak Ibu? Bahkan ada yang kurang beberapa jam saja. Mau ngasih ulangan ke anak-anak baru beberapa jam membuat soal. Sehingga kita perlu terus mengasah kompetensi profesionalitas kita, dan tidak ada kata terlambat, apalagi kalau dikaitkan dengan usia. Karena kita ingin semua menjadi catatan ibadah. Semakin tua ibadahnya kan berharap semakin bagus, termasuk ibadah dalam dunia pendidikan, karena itu dunia kita. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah lelah semuanya, dan supaya kita tidak memiliki kesan Bu Fitro kalau kesini itu melelahkan gitu. Maka bisa kita akhiri saja sharing kita, karena kita masih punya kesempatan untuk sharing di kegiatan yang lain. Bapak Ibu masih memiliki peluang, terutama yang KP, untuk bertemu di beberapa kegiatan Lokakarya. Saya kembalikan ke Bu Driana. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Semoga yang kita diskusikan hari ini menjadi bagian dari amal soleh kita, dan sebagai ibadah kita. Amin.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.